Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil diskusi kami mengenai landasan hukum penggunaan pestisida di Indonesia. Anggota kami terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Mirza Irawan Munte dengan NIM 134190010. Lalu ada Ridwan dengan NIM 134190041. Lalu ada Dwi Cahyo Budi Bakti Bumi dengan NIM 134190048. Pestisida sendiri ialah zat kimia maupun bahan jasa teknik ataupun virus yang digunakan untuk mencegah hama yang berpotensi merusak tanaman dan mengganggu hasil pertanian. Yang pertama adalah mengenai landasan hukum pestisida yang ada di Indonesia. Landasan hukum yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 dan Permen Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 1986. Undang-undang tersebut menjelaskan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya pada mulanya berupa upaya penyembuhan penyakit. Kemudian, secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan untuk seluruh masyarakat dengan mengikut sertakan masyarakat secara luas, yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang bersifat menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan. Lalu ada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemakaian produk berbasis kimia telah meningkatkan produksi limbah, bahan berbahaya, dan beracun. Hal itu menuntut dikembangkannya sistem pembuangan yang aman dengan resiko yang kecil bagi lingkungan hidup, kesehatan, dan kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lain. Analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL adalah salah satu perangkat preventif pengelolaan lingkungan hidup yang terus diperkuat melalui peningkatan akuntabilitas dalam pelaksanaan penyusunan AMDAL dengan mempersyaratkan lisensi bagi penilai AMDAL dan diterapkannya sertifikasi bagi penyusun dokumen AMDAL, serta dengan memperjelas sanksi hukum bagi pelanggar. Selanjutnya ada Kepmentan nomor 280 tahun 1973 dan Permentan nomor 24 tahun 2011 mengenai syarat dan tata cara pendaftaran pestisida. Pendaftaran pestisida di Indonesia harus memenuhi tujuan untuk menjamin mutu dan efektivitas pestisida yang diedarkan untuk melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan dari pestisida tersebut. Oke, selanjutnya ada Permenkes nomor 258 tahun 1992 dan Kementan nomor 1949 tahun 1998 tentang pestisida terbatas. Di sini disebutkan yaitu kedudukan peraturan menteri dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan kesehatan dalam pengelolaan pestisida dan tujuan melindungi, memelihara dan juga mempertinggi derajat kesehatan. Kemudian ada jenis pestisida yang diatur permen, ada 2 yaitu pestisida higien lingkungan, yang pestisida yang digunakan untuk pemberantasan faktor penyakit menular seperti serangga dan tikus atau untuk pengendalian hama di rumah-rumah. Kemudian ada pestisida terbatas, daya racunnya dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkan, disimpan dan juga digunakan secara terbatas. Next. Nah, kemudian ada Peraturan Perundangan Nomor 18 Tahun 1999 dan Peraturan Perundangan Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Di sini disebutkan bahwasanya bahan berbahaya dan beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat
mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kemudian kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Kemudian di sini ada tujuan peraturan pestisida, yang dimana tujuan ini itu diatur dalam Permentan nomor 24 tahun 2011, yang poin A yaitu melindungi masyarakat dan lingkungan hidup dari pengaruh yang membahayakan sebagai akibat penyimpanan, peredaran, dan penggunaan pestisida. Kemudian poin B, meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan pestisida. Kemudian poin C, mendukung peranan sistem pengendalian hama terpadu. Kemudian yang poin D, memberikan kepastian usaha dalam melakukan kegiatan produksi, pengadaan, penyimpanan, dan peredaran pestisida. Oke, next. Kemudian ada pendaftaran dan perizinan pestisida. Nah, di sini ada dua jenis perizinan. Yang pertama itu izin percobaan, diberikan kepada pemohon untuk dapat membuktikan kebenaran klaimnya mengenai mutu, efikasi, dan keamanan pestisida yang didaftarkan. Kemudian yang kedua itu ada izin tetap. Nah, diberikan kepada pemohon yang ingin mendapat izin atau agar pestisidanya dapat diproduksi massal atau diekspor. Oke, yang selanjutnya persyaratan pendaftaran pestisida. Untuk yang pertama adalah syarat administrasi. Syarat administrasi meliputi NPWP, akte pendirian perusahaan dan pengesahannya, KTP penanggung jawab perusahaan, SIUP atau TDUP atau rekomendasi PMA atau PMDN, surat keterangan domisili perusahaan dari kepala kelurahan, akte perubahan perusahaan, dan surat pernyataan yang berhak bertanda tangan. Kemudian untuk persyaratan teknisnya, yang pertama itu adalah syarat untuk izin percobaan. Untuk syarat izin percobaan yaitu ada surat permohonan, formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi, surat pernyataan dan bukti pendaftaran merek atau sertifikat merek, surat jaminan suplai atau formulasi atau bahan aktif dari pemasok formulasi atau bahan aktif. Lalu ada surat penunjukan dari pemilik formulasi di luar negeri atau formulasi milik sendiri, tanda bukti pembayaran PNBP, sumber data metode analisis formulasi, analisis residu, peristensi lingkungan, cara kerja terhadap organisme sasaran, toksisitas akut dermal, dokumentasi inhalasi, sumber data iritasi mata dan kulit, seritasi, toksisitas jangka panjang, medis pendaftaran di negara lain, sertifikat analisis dari laboratorium uji mutu, lalu surat izin produksi dari badan yang berwenang tentang pembuatan bahan aktif atau bahan teknis. Lalu ada sertifikat komposisi formulasi dan memiliki sarana produksi yang dibuktikan dengan surat izin industri. Kemudian untuk izin tetap, yaitu formulir pendaftaran pestisida yang telah diisi, SK izin percobaan, surat permohonan, sertifikat hasil analisis uji mutu, kecuali feromon dan antraktan. Untuk pengelolaan tanaman, hasil pengujian efikasi terhadap organisme sasaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dilakukan pada 2 lokasi sentra komoditi berbeda untuk masing-masing organisme sasaran. Dan laporan hasil uji toksisitas akut oral dan akut dermal. Nah, yang selanjutnya adalah tata cara pendaftaran pestisida di Indonesia, yaitu yang pertama, pemohon mengajukan permohonan pendaftaran pestisida kepada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian. Setelah dokumennya lengkap, nanti akan disampaikan ke Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian. Selanjutnya, jika memenuhi syarat teknis, akan diberikan SK nomor pendaftaran, dan jika tidak memenuhi syarat teknis, akan diberikan surat penolakan. Sekian dari kami, mohon maaf apabila ada salah kata, dan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.